Intens Investigasi. Di tengah badai hukum yang datang bertubi-tubi, seperti apa? Ruben Onsu justru memperlihatkan satu sisi yang begitu mengharukan. Ketika kasus dugaan penipuan dan penggelapan masih bergulir, sementara gugatan hak asuh anak belum juga menemukan titik terang, mengapa Ruben justru memilih menunjukkan momen paling hangat bersama kedua putrinya? Thalia dan Tania terlihat kembali bermanja dalam dekapan sang ayah. Pelukan yang sekilas sederhana, namun seolah menyimpan pesan yang begitu dalam. Benarkah di tengah segala persoalan yang menerpanya, anak-anak menjadi sumber kekuatan terbesar Ruben untuk tetap bertahan? Apalagi sebelumnya, Ruben juga menuliskan pesan penuh kepasrahan. Atas sajadah sujudmu, ada doa yang terjawab. Semua akan baik-baik saja. Lantas, doa seperti apa yang sedang dipanjatkan Ruben di tengah badai kehidupannya? Belum lagi video polos Tania yang menyebut sang ayah sebagai sosok pria idaman sekaligus panutan hidupnya kelak. Apakah ucapan polos sang putri menjadi penawar luka Ruben di tengah berbagai tudingan yang terus menghantam? Namun di balik momen haru tersebut, polemik hak asuh kembali memanas. Kubu Ruben melalui Minola Sebayang tegas membantah anggapan bahwa persoalan utang membuat Ruben tak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah. Benarkah memiliki utang tidak serta-merta menghapus hak Ruben untuk bertemu dan mengasuh buah hatinya? Lantas, siapa yang sebenarnya berhak menentukan apakah seorang ayah masih layak bertemu dengan anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di tengah gulungan badai permasalahan hukum terkait dugaan penipuan dan penggelapan, serta rumitnya proses gugatan hak asuh anak yang sedang ia hadapi, presenter Ruben Onsu menunjukkan sisi paling hangat dari hidupnya. Lewat unggahan menyentuh di akun media sosial pribadinya baru-baru ini, Ruben tampak membagikan momen kedekatan bersama kedua putri tercintanya. Meski Thalia dan Tania kini sudah semakin tumbuh besar, mereka tetap bermanja dan selalu ingin berada dalam gendongan sang ayah. Bagi Thalia dan Tania, dekapan sang ayah adalah benteng teraman di dunia. Kehangatan ini membuktikan bahwa sebesar dan seluas apapun masalah yang sedang menimpa, cinta tulus seorang ayah untuk buah hatinya tak akan pernah luntur oleh waktu. Tatapan mata penuh kasih serta pelukan erat yang saling menguatkan seolah makin menegaskan. Tak ada cinta yang lebih tulus dan tak terbatas selain kasih sayang seorang ayah untuk putri-putrinya, meski di tengah ujian hidup. Sebelum momen pelukan hangat tersebut, Ruben Onsu juga terlihat membagikan sebuah foto yang tak kalah penuh kehangatan bersama buah hatinya di media sosial. Unggahan tersebut dilengkapi dengan kalimat doa dan pesan pasrah yang begitu mendalam, seolah menjadi penguat mental utama bagi dirinya di tengah situasi sulit yang sedang menghimpit. Di atas sajadah sujudmu ada doa yang terjawab, semua akan baik-baik saja. Tulis Ruben Onsu dengan nada kepasrahan dan keteguhan hati yang mendalam. Tak berhenti di situ, rasa haru publik kian membuncah ketika Ruben Onsu mengunggah ulang video manis putri bungsunya. Ya, video tersebut merekam aksi menggemaskan anak keduanya, Tania, yang secara polos dan tulus mengutarakan rasa kagum yang amat luar biasa kepada sang ayah. Dalam rekaman singkat itu, Tania tanpa ragu menyebut bahwa sang ayah, Ruben Onsu, adalah sosok pria idaman dan panutan hidupnya kelak saat ia dewasa. Kepolosan serta rasa cinta mendalam dari buah hatinya ini seolah menjadi suplemen penawar lelah
penyejuk jiwa, dan kekuatan terbesar bagi Ruben Onsu untuk terus berdiri tegar, melangkah menghadapi segala perselisihan dan cobaan hidup. Gulanya udah nggak manis banget, tapi bukan seperti saya. Seperti saya adalah ayah. Di sisi lain, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, dalam perkara gugatan hak asuh anak, menyampaikan bantahan yang sangat tegas. Pihaknya menolak keras anggapan yang menyebut Ruben Onsu tidak mampu lagi membiayai nafkah anak-anaknya hanya karena saat ini sedang tersandung persoalan hutang. Ya, Minola menegaskan bahwa status kepemilikan utang sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi peran dan hak seseorang sebagai seorang ayah kandung. Minola menekankan, adanya persoalan utang tidak serta-merta menjadi hambatan hukum maupun alasan logis untuk membatasi atau menghalangi Ruben untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama buah hatinya. Bahkan secara terbuka, Minola menantang siapapun pihak yang mendalilkan atau menyebarkan opini bahwa Ruben tidak mampu menafkahi anak untuk membuktikannya secara sah dan akurat di hadapan pengadilan. Kalau di ranah abang ini kan gugatan hak asuh anak, nah bagaimana cara pihak abang dan ko Ruben membuktikan bahwa Ruben itu layak mendapatkan hak asuh anak, bang? Selama layak itu kan tidak bicara mengenai masalah uang saja semata-mata. Layak itu kan tidak bicara mengenai masalah karena ada kewajiban hutang. Sekarang saya tanya misalnya, siapa sih orang yang nggak punya hutang? Masalah besar kecilnya itu pasti semua orang punya hutang. Apakah dengan kondisi yang seperti itu terus kemudian orang didiskualifikasi, tidak bisa menjadi seorang ayah lagi, tidak bisa mendapatkan hak asuh anak lagi? Entahlah. Karena toh Ruben juga bisa kan masih menghidupi dirinya, masih menghidupi anak-anak karyawan-karyawannya sampai hari ini. Artinya masih bisa melakukan hal-hal yang bagaimana harus dilakukan. Ini kan bicara kan mengenai masalah lubang yang besar yang memang harus ditutupi segera. Tapi kalau misalnya biaya rutin kan ini kan tidak akan ada relevansinya kan, bukan berarti karena ada hutang terus di sini kemudian ada hambatan. Ini yang nggak boleh, dan kalau ada orang yang mendalilkan seperti itu, dia harus membuktikan bahwa Ruben tidak mampu. Bukan kami yang membuktikan kami mampu, tapi orang itu yang harus membuktikan bahwa Ruben tidak mampu. Tak berhenti di situ, Minola Sebayang juga membeberkan fakta mengejutkan terkait rincian pendidikan buah hati Ruben Onsu. Hingga saat ini, Ruben mengaku masih tidak mengetahui secara pasti berapa besaran nominal biaya sekolah anak-anaknya secara detail, lantaran kerap menemui hambatan dan dihalang-halangi saat berupaya mencari tahu informasi resmi dari pihak terkait. Kendati dihadapkan pada keterbatasan akses informasi serta dinamika yang rumit, Minola menegaskan bahwa Ruben Onsu tetap memegang teguh komitmen dan tanggung jawab penuhnya sebagai seorang ayah. Ruben dipastikan siap membayarkan dan menanggung seluruh kebutuhan serta biaya pendidikan anak-anaknya demi masa depan terbaik sang buah hati. Karena sampai hari ini, ya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Ruben, dia masih ingin bertanggung jawab kan kepada uang sekolah anaknya. Dia ingin bertanggung jawab kan untuk kepentingan anak-anaknya, bahkan kemudian dia yang dihalang-halangi untuk tidak dapat informasi terkait dengan berapa besar uang sekolah anaknya yang sesungguhnya. Janganlah artinya itu kita selalu dengan mudah dan cepat mengkaitkan sesuatu itu seolah-olah bahwa alasan yang paling utama dan terutama dalam kondisi hak asuh anak itu adalah masalah uang. Karena selama ini toh hak asuh anak itu ada pada ibunya, uangnya dari siapa? Dari ayahnya juga kan begitu. Kalau misalnya kemudian anak-anak ini ditetapkan karena sesuatu dan lain hal dari pertimbangan hukum menjadi di bawah kekuasaan Ruben, tetap anak ini kan menjadi tanggung jawab bersama, bukan langsung dengan otomatis seperti itu uangnya harus dari Ruben semua, kan nggak seperti itu. Apakah dulu ketika hak asuh anak itu disepakati diberikan kepada ibunya diaudit punya kemampuan apa tidak? Kan nggak juga. Nah, jadi janganlah artinya kita terlalu cepat, terlalu prematur, langsung mengkait-kaitkan sesuatu peristiwa hukum itu seolah-olah ada kaitannya, tapi sebenarnya secara fakta itu tidak saling berkaitan. Gugurkan status tersangka lewat pra-peradilan atau jalan damai,
intip saran hukum menohok dari praktisi hukum Agustinus Nahak untuk Ruben Onsu. Pemirsa, intens investigasi, nasib Ruben Onsu yang tengah berada dalam kondisi prihatin terhimpit di antara sidang gugatan hak asuh anak serta kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang bergulir serius, rupanya tak hanya membuat sederet sahabat, rekan sesama artis, hingga para penggemar ikut prihatin. Kondisi berat yang menimpa Ruben ini juga memantik perhatian praktisi hukum Agustinus Nahak untuk ikut memberikan ulasan dan saran hukum berharga, terutama mengenai kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menimpa Ruben, di mana prosesnya saat ini masih berada di tahap penyelidikan kepolisian. Agustinus Nahak menyoroti bahwa tahap di kepolisian ini sejatinya masih membuka lebar peluang dan kemungkinan ditempuh jalurnya usaha damai melalui pendekatan restoratif justice. Bahkan jika nantinya jalan restoratif justice tersebut tidak mencapai kesepakatan atau mengalami kegagalan, Agustinus Nahak mengulik masih adanya jalan alternatif hukum lain yang bisa ditempuh pihak Ruben, yakni melalui upaya pra-peradilan demi menguji keabsahan proses hukum yang berjalan. Dugaan tidak pidana, bukan berarti Ruben sudah bersalah. Tersangka itu kan masih ada upaya hukum. Ruben boleh melakukan upaya hukum restorasi justice. Tentunya kalau RJ itu kan permohonan dari si terlapor atau si tersangka. Yang kedua, yang penting si pelapor itu setuju. Yang ketiga, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun. Itu syarat-syarat dari restorasi justice. Yang kedua, saran saya kalau restorasi justice atau RJ tidak bisa dilaksanakan atau tidak sepakati, lakukan upaya pra-peradilan untuk menguji dulu apakah status tersangka yang disandangkan kepada Ruben itu sah atau tidak. Ya, lalu nanti dalam hal penggeledahan sah atau tidak, penyitaan sah atau tidak, atau penahanan itu sah atau tidak. Jadi kalau sudah Ruben ajukan permohonan, udah pasti kan polisi akan merespon itu dengan memanggil dua belah pihak untuk melakukan adanya RJ. Di RJ tersebut kan pasti ada kesepakatan. Kesepakatan itu seperti apa? Apakah si pelapor mau minta kembali uangnya? Dan kalau Ruben menyanggupi, di situ terjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan itu setelah terjadi, berarti ada perdamaian. Di situ setelah perdamaian, polisi yang akan menyelesaikan. Apakah dengan cara mengajukan perdamaian tersebut ke pengadilan untuk meminta putusan RJ tersebut, lalu status tersangka jadi guguran, atau memang polisi dengan dengan kesepakatan tersebut menghentikan perkara tersebut dengan mencabut ya status tersangka tersebut. Lebih lanjut, praktisi hukum Agustinus Nahak menegaskan bahwa selama Ruben Onsu belum menyandang status sebagai terdakwa yang kasusnya diputus secara inkrah atau berkekuatan hukum tetap di pengadilan, pintu penyelesaian secara kekeluargaan masih terbuka sangat lebar. Agustinus membeberkan bahwa Ruben masih memiliki kesempatan besar untuk menempuh jalan damai dengan pihak pelapor, di mana jika kesepakatan perdamaian tercapai, status tersangka yang melekat pada diri Ruben Onsu dapat dicabut secara hukum. Penjelasan ini menjadi angin segar sekaligus pengingat bahwa dalam ranah hukum pidana tertentu, mekanisme perdamaian di luar persidangan tetap menjadi opsi terbaik demi kepentingan kedua belah pihak. Seperti inilah ungkapan lengkap praktisi hukum Agustinus Nahak. Ya kalau Ruben, menurut saya kan dari awal saya sudah bilang, Ruben, kamu ini belum dalam artian itu orang yang bersalah. Karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan inkrah, sehingga masih ada kesempatan Ruben untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena orang tersangka bukan berarti sudah bersalah, dia masih lakukan upaya restorasi justice, melakukan upaya pra-peradilan. Jadi pilihan yang mana yang Ruben lakukan, tentunya menurut saya yang terbaik lah. Kalau bisa damai itu indah. Tak biarkan Ruben Onsu berjuang sendirian hadapi masa-masa sulit. Aksi pasang badan John LBF di media sosial mendadak selorot perhatian publik. Penasaran seperti apa isi postingan menyentuh yang menyulut semangat sang presenter?
ujian dan permasalahan yang tengah melilit Ruben Onsu, dukungan dan suntikan semangat tak henti-hentinya mengalir dari para sahabat. Salah satunya datang dari pengusaha nyentrik, John LBF. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, John LBF membagikan momen keakraban saat berkumpul dan bermain domino bersama Ruben Onsu serta sang pengacara, Maci Ahmad. Dengan pamer senyum penuh tawa dan kehangatan, John LBF menyematkan pesan menguatkan. Semua akan indah pada waktunya. Sebagai bentuk dukungan moral yang nyata, agar sang sahabat tetap tegar dan optimistis menghadapi setiap persoalan hidup. Momen kebersamaan ini seolah menjadi oasis penyejuk di tengah himpitan masalah hukum yang sedang dihadapi Ruben, membuktikan bahwa kehadiran sahabat sejati adalah kekuatan terhebat di saat-saat tersulit. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.